tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Pertolongan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya ucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih, biarlah kita boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk menyembah kepada Allah kita. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian kita, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Bapa yang kami kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami percaya segala rencana dan rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Walaupun kami tidak bisa berkumpul di gereja bersama, biarlah di rumah kami masing-masing pada saat ini Tuhan kami boleh menyediakan tempat waktu kami untuk bersekutu dengan Engkau. Kiranya segala persekutuan kami di rumah kami masing-masing boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Engkau pakai setiap kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Engkau memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan melalui Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Hormat dulu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama kita boleh kembali bersama menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhan kini ku datang. Dan kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan saat inilah aku datang kepadamu. Biarlah kami semua mendengarkan suara-Mu, kami semua boleh beribadah kepada-Mu. Masukkanlah kami dan layakkan kami di hadapan-Mu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ya Tuhan, sungguh sebagaimana pujian ini
kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Di dalam segala kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan hidup kami sebagai umat-Mu, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja Tuhan, bahkan sebagai bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami datang terbuka di hadapan-Mu Tuhan, mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Di tengah situasi yang terjadi dengan bangsa kami, di tengah situasi yang melanda dunia ini, kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi. Tuhan, karena itu kami datang sebagai umat-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan sebagai manusia, sebagai umat yang seringkali membelakangi Tuhan, yang tidak memindahkan kebenaran firman-Mu, yang seringkali berlaku hanya untuk kepuasan keinginan diri kami sendiri. Tuhan, biarlah dengan keadaan seperti yang dialami saat ini, ajar kami berlutut di hadapan Tuhan. Ajar kami mengaku segala kelemahan dan dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Pulihkan kami untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Diperbaharui Tuhan, dan kami boleh kuat di dalam anugerah Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami datang kepada-Mu, mengaku segala kelemahan dan dosa kami, Tuhan Engkau mengampuni kami. Tuhan Engkau membasuh kami, dan Tuhan Engkau meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk diri kami, berdoa untuk bangsa kami, berdoa untuk Indonesia, bahkan berdoa untuk umat manusia di dunia ini. Tuhan, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu turun Tuhan, turun kepada dunia ini. Karena kami tahu, kalau begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau rela mengorbankan anak. Setiap kami yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah melalui keadaan ini, ajar kami berlutut mengaku dosa, bahkan terbuka mohon ampun kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan, terima kasih untuk kasih sayang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh kita bersyukur kembali kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan buat kita, dan pengampunan dosa kepada kita semua. Biar kita boleh bersukacita, boleh menerima segala pengampunan yang Tuhan berikan. Saudara, kita akan membacakan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Di berita anugerah di dalam Mazmur pasal 27 ayat 8. Demikian firman Tuhan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Kemudian petunjuk hidup baru, Mazmur 27 ayat 13 dan sampai 14, demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Demikian saudara, berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita bacakan. Kemudian selanjutnya saya mau kembali mengajak kita bersama-sama, kita kembali mengangkat pujian Gunung Batu Perlindungan.
Ibu saudaraku yang berkasih, saya kembali mengajak kita bersama-sama akan membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6. Mazmur 27 ayat 1 sampai yang ke-6 kita bacakan secara bertanggapan. Perikopnya aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Berdua baca. Kita ulangi dari awal. Kita ulang dari awal. Baca Mazmur kita ulang dari awal. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Mari kita bersama-sama kita akan membacakan firman Tuhan secara bertanggapan. Di dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6 demikian firman Tuhan. Perikop yang aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika menjalankan aku untuk memakan dagingku yang semua amalku dan musuhku, mereka sendirilah yang bergelincir dan jatuh. Ayat yang ketiga. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jemaat. Satu hal telah kulihat kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yang firman seumur hidupku, yang sedang pernah melihat dan menikmatinya. Ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka saat terbawa aku akan musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Dan selanjutnya saudara kita akan bersama terus memuji Tuhan. Kita boleh kembali menaikkan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkahku. Biar Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah kita. Tuhan yang menentukan jalan hidup kita. Kita percaya bahwa kita dituntun disertai oleh Tuhan Allah. Mari kita naikkan pujian itu bersama. Tuhan menetapkan langkah-langkahmu yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila
Kita tetap berdiri, saudara. Mari kita bersama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan melihat ayat mas kita. Persembahan pujian. Ada persembahan pujian dari Semua pengurus. Bapak Ibu, saudara semua, dipersilakan maju ke depan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Selanjutnya saya mengajak kita bersama-sama membacakan ayat mas yang terambil di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1. Kita membacakan sebanyak 2 kali.
Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama yang akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Putut Riyadi. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita bersama-sama kita naikkan pujian Tuhan adalah gembalaku untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membimbing aku, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyelamatkan jiwaku. Tuhan Yesus, biarlah saat kami datang di hadirat-Mu, dalam ibadah kami, di dalam suasana yang baru ini, di tempat kami masing-masing, kami percaya ini tidak mengurangi sedikit pun hadirat Allah hadir bersama dengan kami. Berkati setiap umat-Mu dalam ibadah bersama keluarga mereka. Berkati setiap kami semua terhubung di dalam cinta kasih dan anugerah Tuhan. Urapi kami ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber berkat, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk semua. Terima kasih banyak jemaat dan juga tim pelayan yang sudah boleh melayani kami bersama. Shalom semuanya. Sungguh bersyukur pada hari ini di tempat saudara masing-masing nikmati, kita dalam suasana yang ada, kita beribadah tetapi tetap di dalam hadirat Allah. Saudara mungkin merasakan ada satu sedikit yang baru karena saudara ada di rumah masing-masing.
bersama berkumpul dengan kita semuanya. Tetapi bukan berarti mengurangi akan hadirat Allah, suasana di dalam ibadah saudara. Karena kita tahu bersama-sama gereja bukan hanya berarti sebuah gedung, tapi gereja adalah saudara dan saya. Gereja adalah orang-orang percaya yang menyembah Tuhan. Dan kita percaya melalui keluarga, yaitu oikos, rumah yang Tuhan berkati, rumah tangga yang Tuhan berikan. Ini memberikan kepada kita suasana baru sebagai papa, mama bersama dengan anak-anak beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dalam ibadahmu pada hari ini. Jemaat-jemaat, di dalam suasana seperti ini, di mana kita bersama-sama mendukung apa yang sudah diprogramkan pemerintahan untuk kita bersama-sama menjauhi sedikit kerumunan. Tapi bukan berarti kita menjauhi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu menemani kita. Jadi saudara-saudara, biarlah kita boleh mendengarkan siapa Tuhan kita. Tuhan adalah gembala kita, Tuhanlah penolong kita. Maka kita akan belajar bersama-sama mengenai Tuhan Sang Gembala kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita akan membacanya dan saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar dan melaksanakan firman ini. Jemaat-jemaat dikasih Tuhan, siapakah Tuhan bagi kita? Ada orang yang menganggap Tuhan itu seperti apa? Banyak orang mungkin menganggap Tuhan itu seperti lampu Aladin yang bisa digosok-gosok mengeluarkan jin, baru kemudian minta sesuatu dan kemudian diberikannya. Artinya kita baru datang mencari Tuhan kalau kita mau sesuatu. Saudara, ada banyak orang juga mungkin memandang Tuhan atau menganggap Tuhan seperti GPS atau Google Map yang sekarang kita sering gunakan di dalam HP kita. Artinya kita baru mencari Tuhan ketika kita tersesat, ketika kita mungkin sedang membutuhkan pertolongan. Kita mencari Tuhan, kita minta Tuhan menunjukkan jalan kepada kita mengenai jalan yang tepat, jalan yang benar, supaya kita tidak tersesat. Dan apabila kita sudah tahu jalan itu, apa yang kita lakukan? Seringkali lalu kita matikan Google Map itu, lalu kita tidak butuh Tuhan lagi. Jemaat-jemaat, apakah kita melihat Tuhan seperti itu? Tentulah tidak seperti yang kita harapkan, begitu ya. Alkitab mencatat, saudara-saudara, bahwa kita ini berrelasi, berhubungan dengan Tuhan sebagai Tuhan yang hidup. Kenapa, saudara? Karena Tuhan berbicara kepada anak-anaknya. Dan dalam Alkitab banyak kali bentuk hubungan relasi antara Tuhan dan kita. Dia disebut Raja kita, Tuhan kita, Bapa kita, Penyelamat kita, Batu keselamatan kita, Gunung batu kita. Seperti yang kita nyanyikan tadi, Tuhan adalah kekuatan kita, saudara-saudara. Dan banyak sekali dalam Alkitab ditulis tentang hal itu. Tetapi ada satu relasi yang khusus yang kita renungkan hari ini, yaitu apa? Tuhan sebagai gembala kita. Tuhan adalah gembala kita yang hidup, yang disebutkan dalam Mazmur 23 ini, yang mungkin juga menjadi satu Mazmur yang paling familiar, yang paling umum, yang sering kita dengar, bahkan kita nyanyikan. Saudara-saudara, ada sedikit latar belakang budaya dan konteks yang harus kita mengerti untuk bisa memahami maksud daripada Mazmur ini. Mazmur 23 ini adalah sebuah lagu pujian yang
yang lalu, sebelum menjadi raja, Daud ini adalah dirinya seorang gembala domba. Jadi tidak heran apabila di Mazmur ini dia mengerti betul bahwa hubungan antara Tuhan dan anak-anaknya bisa digambarkan, bisa diibaratkan seperti gembala dan domba-dombanya. Apa tugas gembala itu, Bapak Ibu Jemaat? Gembala itu zaman dulu tugasnya adalah selain memberi, menjaga, memberi makan domba-dombanya, gembala juga punya tugas membawa kawanan domba-domba itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk apa? Mencari sumber air. Untuk apa? Mencari sumber makanan, rumput yang hijau. Bahkan saudara-saudara, tidak sedikit, tidak berkurang juga ketika domba-domba itu dibawa oleh gembala-gembala, khususnya ketika musim kemarau, dia harus jalan jauh. Banyak perjalanan itu tidak mudah, saudara-saudara. Tidak jarang dalam perjalanan itu gembala harus berhadapan dengan binatang-binatang liar, serigala, singa beruang, khususnya mungkin binatang-binatang singa yang mengintai domba-domba itu. Jelas gembala harus menjaganya. Dan bukan hanya binatang liar saudara yang mengancam, tapi juga apa? Gembala siap melindungi domba-dombanya dari serangan para perampok yang mungkin ingin merampas kawanan domba itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 23 memberikan satu gambaran yang sangat indah, yang sangat akrab antara Tuhan dan sang pemazmur, yaitu Daud sendiri. Tuhan sebagai gembala dan Daud menempatkannya sebagai domba-dombanya. Apa artinya saudara-saudara bagi kita semua saat ini, di dalam kondisi kita seperti ini? Apa artinya ketika kita berkata memiliki Tuhan sebagai gembala kita? Nah, Mazmur 23 ini kita akan menemukan 3 hal saja, saudara. Apa hubungan yang penting antara kita sebagai domba-domba dengan Tuhan sebagai gembala kita? Yang pertama, saudara-saudara, Daud merasakan rasa puas memiliki Tuhan sebagai gembala. Saudara-saudara, di dalam ayat itu dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Apa artinya kalimat ini, Bapak Ibu Jemaatku? Di sini sang pemazmur mengatakan, karena aku memiliki Tuhan sebagai gembala, maka aku merasa puas. Apa artinya, saudara? Puas di dalam Tuhan. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, apakah kita benar-benar mengimani apa yang kita katakan? Apa artinya menjadi puas di dalam Tuhan, saudara? Sadar atau tidak sadar, ada 2 cara dunia mengatakan untuk bisa mendapatkan puas. Dunia selalu berkata kepuasan itu didapatkan melalui apa? Harta, melalui apa yang dimiliki. Bisa liburan, bisa makan enak, bisa memiliki segala kebutuhan yang dia idamkan. Barang-barang mewah, mobil baru, segala hal kebutuhan rumah tangga yang hebat. Itu mungkin memuaskannya. Atau juga ada yang kedua, orang mungkin merasa puas kalau dia sudah memiliki prestasi, punya gelar yang tinggi, punya penampilan yang baik, yang menarik. Saudara, apakah kita bisa melakukan itu semua? Puas yang dinilai dunia karena dia punya harta, puas yang dinilai dunia karena dia punya prestasi, kehebatan, penampilan. Saudara, jangan kita hanya merasa puas karena mengejar semua itu. Kita bisa dapatkan semua itu, lalu kita merasakan puas. Saudara, apakah ini dimaksudkan oleh Daud? Mengapa Daud bisa berkata bahwa dia tidak kekurangan apa-apa lagi? Saudara, ingat bahwa Daud itu adalah seorang raja. Sebagai raja jelas Daud memiliki harta. Sebagai raja jelas dia memiliki segudang prestasi. Dia bisa mengalahkan banyak musuh-musuhnya. Tapi menarik, Bapak Ibu, jemaat-jemaat, jawabannya adalah bukan karena hal-hal tersebut. Kita lihat dalam ayat 2 dan 3, Daud berkata, ia
membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar dan oleh karena namanya. Jemaat, artinya di sini begini. Daud merasa puas karena dia memiliki gembala yang menuntunnya di dalam kebenaran. Saudara, Daud berkata bahwa Tuhan menyegarkan jiwanya, menenangkan jiwanya. Perasaan segar dia dapatkan ketika dia memiliki Tuhan sebagai gembalanya. Ini adalah kunci kepuasan Daud. Suatu kepuasan yang berpusat bukan kepada hati yang disegarkan oleh hal-hal yang lainnya. Suatu sukacita yang didapat bukan karena materi, bukan karena prestasi, tapi karena ia hidup dituntun oleh Tuhan dalam kebenaran. Saudara, seberapa pun banyaknya harta yang kita miliki, tidak akan berarti. Seberapa suksesnya kita, bahkan bagi keluarga kita, ketika jiwa kita tidak tenang, maka kita tidak akan ada arti. Hari ini saudara, kita semua sedang bergumul. Hari ini kita sedang berdoa. Saat-saat kita sedang bergumul sebagai bangsa, sebagai orang dalam dunia. Dengan adanya wabah yang melanda seperti ini, apa arti sebuah kekayaan di tengah situasi seperti ini? Apa arti sebuah prestasi ketika kita menghadapi situasi seperti ini? Saudara, rasa puas itu didapat bukan karena hal itu, tapi biarlah kita seperti Daud ini juga. Mari di tengah situasi yang mungkin membuat kita gelisah, membuat kita cemas, membuat kita gentar, mari kita berkata, Tuhan, aku mau mendapatkan rasa puas itu karena Tuhan yang menuntunku, karena Tuhan yang memberikan kebenaran kepadaku. Saudara, biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua. Tuhanlah yang menuntun kita, Tuhanlah yang menopang kita. Yang kedua, saudara, Daud bisa mengatakan Tuhan adalah gembalaku bukan hanya karena dia rasa puas, tapi kedua, karena dia punya rasa aman. Perhatikan saudara, di dalam ayat 4 Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, kata lembah kekelaman seringkali diterjemahkan sebagai the valley of death, in the shadow of death, bayang-bayang maut. Di Mazmur ini Daud menggambarkan bayang-bayang maut sebagai suatu lembah kekelaman. Berjalan di lembah di antara dua bukit yang tinggi, ketika sinar matahari tidak bisa menembus masuk ke dalam lembah itu, gelap sekali. Disinilah para perampok siap menunggu. Disinilah binatang-binatang liar siap menerkam. Di tengah kondisi seperti itu, saudara-saudara, Daud tidak jarang membawa domba-dombanya melewati lembah seperti itu. Saya diizinkan minggu lalu bersama dengan teman-teman melayani di sebuah pedalaman suku Anak Dalam di daerah Jambi. Kami tidak jarang melewati lembah-lembah itu, masuk hutan pelosok jam 3 subuh, gelap semua, tidak tahu kanan kiri, saudara. Lalu kemudian kita masuk ke dalam tempat pelayanan mereka, tempat tinggal mereka. Kita boleh naik mobil yang harus bisa masuk ke dalam pelosok itu. Kanan kiri begitu banyak lembahnya, turun jurang, saudara, naik lagi begitu beratnya. Saya bayangkan bagaimana mereka melewati itu. Di tengah sore kita pulang ke sore, tidak ada sinar matahari bisa menembus ke lembah tersebut. Saudara, saya bayangkan bagaimana Daud membawa domba-dombanya masuk dalam lembah bayang itu. Takut, bimbang, bingung. Ketika kita datang ke tempat itu, hamba Tuhan bisa berkata, puji Tuhan, Tuhan menolongnya, karena daerah itu tidak aman di tengah situasi yang susah untuk menemukan orang lain. Saudara-saudara, saya bisa merasakan, dan saya percaya Daud pun merasakan, bahwa ketika dia menulis Mazmur ini, dia tidak asing dengan perasaan ini. Perasaan berada di ambang-ambang kematian. Kenapa? Karena dia juga adalah seorang raja. Ia hidup setiap harinya di bayang-bayang maut. Setiap kali dia mau maju ke dalam medan perang, dia tahu ada kemungkinan dia tidak akan kembali lagi. Musuh-musuh
mungkin siap menyerangnya. Tapi ada satu yang sangat menarik di sini, di ayat 4 dikatakan tadi apa? Walaupun Daud menggambarkan hidupnya dalam lembah kekelaman, ia tidak mengeluh, saudara. Dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak bertakut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Seperti seorang anak kecil yang takut masuk lorong yang gelap itu. Anak itu akan merasa aman apabila orang tuanya menuntun tangannya. Saudara-saudara, seperti itu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah kita memasuki lembah-lembah bayang maut seperti ini, di tengah situasi yang mungkin membuat banyak orang takut, mencekam, ingatlah seperti Daud bisa merasa aman karena tangan Tuhan, tongkat dan gada yang menuntun dia, yang memegang dia langkah demi langkah melewati lembah kekelaman ini. Mari jemaat, kita juga bisa merasa aman karena kita memiliki Tuhan sebagai gembala kita. Amin. Tuhan menolongmu, Dialah gembala. Apakah kita merasa aman, saudara? Saya nggak tahu masalah yang kita hadapi dengan situasi seperti ini. Saya percaya tidak mudah bagi bangsa kita untuk mengatasi ini. Saya juga bisa membayangkan bagaimana para tenaga dokter medis di rumah sakit melawan kondisi seperti ini, seperti dalam bayang-bayang maut begini. Mungkin masalah pekerjaan buat kita, studi kita, kesehatan kita nggak mudah. Banyak hal yang membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita ragu, saudara. Dan dunia ini terus berubah. Rasa ragu, cemas pasti ada. Dan setiap waktu kita bisa mengalaminya. Tapi ketika kita masuk ke dalam lembah bayang-bayang itu, lembah kekelaman itu, lihatlah Mazmur 23 ini mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang akan selalu bersama kita. Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan bayang-bayang maut itu. Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan bahaya itu. Tuhan tidak berjanji bahwa Dia akan melenyapkan masalah hidupmu. Tapi Tuhan janji kepada Daud bahwa Dia akan beserta dengan Daud, akan menuntun dia melewati lembah kekelaman itu. Perasaan aman itu datang bukan karena adanya bahaya dihilangkan, saudara. Rasa aman itu datang karena kita tahu kita tidak sendirian dan kita memiliki gembala yang baik yang tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Tuhan Allah berjanji beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, dan janji itu nyata bahwa setiap kehidupan anaknya kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin sekarang kita sedang menghadapi masalah yang gak mudah, hal-hal ketakutan, kekecewaan, gentar, masalah-masalah yang terganggu oleh karena virus ini. Tapi ingatlah kita tidak sendirian. Sang gembala itu, Tuhan kita, akan memegang kita, menuntun kita, dan memberikan rasa aman buat hidup kita. Saudara, Daud berkata, Tuhanlah gembalaku. Dia bukan hanya memiliki rasa puas, dia juga memiliki rasa aman. Dan yang terakhir, yang ketiga, Daud menyatakan Tuhan adalah gembalaku. Kenapa? Dia memiliki keyakinan, dia yakin di dalam Tuhan. Sekali lagi, dia rasa puas di dalam Tuhan, dia rasa aman di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, dia rasa yakin di dalam Tuhan. Ayat 5-6 berkata apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemuran belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di bagian terakhir ini Daud menyatakan keyakinan penuh akan masa depannya bersama dengan Tuhan, saudara. Daud mengatakan dengan penuh percaya diri suatu keyakinan akan masa depannya bersama dengan Tuhan. Alasannya apa, saudara? Kenapa dia begitu yakin? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, kenapa Daud yakin begitu? Bukankah dia baru saja melewati bayang-bayang maut itu? Bukankah baru saja dia berkata melewati
dia akan diam dalam rumah Tuhan. Bahkan hanya sementara, tapi dia akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, saya menemukan ini. Kenapa Daud punya keyakinan itu? Apakah karena Daud itu istimewa? Apakah karena Daud itu hebat? Apakah karena Daud itu kuat? Jelas bukan, saudara. Kuncinya di ayat 6 ini, saudara. Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan di sini, saudara-saudara. Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku. Menarik bukan? Karena di sini Daud bukan mengatakan bahwa kunci keyakinan dia adalah karena apa? Karena dia selalu mengikuti Tuhan. Dia akan selalu melihat kebaikan Tuhan. Enggak, saudara. Bukan karena kehebatan dia, bukan karena kesalahan dia. Tapi di sini Daud berkata, apa saudara-saudara? Bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan itulah yang mengikuti dia, yang mengejar dia. Saudara, keyakinan Daud akan hari esoknya bukan didasarkan kepada kemampuan dia, bukan didasarkan kepada kehebatan dia. Tapi sekali lagi saya tekankan, keyakinan Daud akan masa depannya didasarkan atas kemurahan Tuhan. Didasarkan atas kemurahan Tuhan. God's grace follow him. Kemurahan Tuhan yang mengikuti dia. Ini adalah satu gambaran yang sangat indah sekali. Karena Daud yakin, saudara-saudara, masa depan dia bukan ditopang oleh kemampuan dia sendiri, tapi ditopang oleh Tuhan. Ini suatu kelegaan buat kita. Kita pasti bisa merasa gagal dalam hidup ini. Kita pasti bisa juga merasakan jatuh dalam dosa setiap kali mungkin perjalanan kita. Tapi ingatlah, saudara-saudara, perasaan manusia itu subjektif. Mazmur mengatakan kepada kita, pernyataan Tuhan itu objektif. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan rasa aman kepada kita. Anugerahnya yang menyertai kita. Saudara-saudara, jemaat-jemaat Tuhan, saya percaya tidak ada yang pasti di dalam kehidupan ini. Saya bisa sangka, saudara, di awal tahun 2020 ini kita bisa berkata Tuhan menolong kita, tapi 3 bulan ini kita melewati bayang-bayang maut sebagai pribadi, keluarga, dan bangsa, bahkan dunia. Siapa bisa melihat, saudara, bahwa ternyata tidak ada yang pasti dalam kehidupan ini. Kesehatan bisa datang dan pergi kapanpun. Harta bisa hilang dalam sekejap mata sekalipun. Tapi satu hal yang pasti, saudara, sebagai anak Tuhan, kita bisa yakin bahwa masa depan kita itu pasti di dalam tangan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dia pasti menjamin kita. Karena Tuhan kita, Allah kita, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia tahu apa kita. Apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita rasakan besok, apa yang akan terjadi di masa depan kita, Tuhan tahu. Dan apabila kita memiliki gembala yang baik seperti itu, kita bisa yakin sama seperti Daud, memandang masa depan kita, hari esok kita, karena Tuhanlah yang menopang kita. Maka saudara-saudara, lewat renungan kita pada hari ini, kita diberi satu lukisan yang indah sekali antara hubungan kita dengan Tuhan sebagai gembala dan domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, dia memperhatikan kita sebagai domba-dombanya. Hubungan kita dengan Tuhan melahirkan sebuah rasa puas, rasa aman, dan rasa yakin kita di dalam Tuhan. Maka saudara-saudara, mari kita bertanya, apakah hubungan kita dengan Tuhan indah saat ini? Apakah kita merindukan hal itu terjadi juga dalam hidup kita? Mari, jangan jadikan Tuhan hanya sekedar lampu jin Aladin, lampu Aladin yang hanya kita perlukan ketika kita butuh. Jangan jadikan Tuhan sekedar GPS atau Google Map kita yang hanya kita perlukan ketika kita tersesat dan mencari Tuhan. Jadikan kita
sebagai anak-anak memiliki hubungan yang intim setiap hari bersama Tuhan, baik dalam kelompok besar dalam gereja Tuhan, atau bahkan saat-saat seperti ini di mana saudara memiliki hubungan dengan keluarga. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terus rangkul keluarga, baik istri atau suami, anak-anakmu, bawa mereka punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Jangan Tuhanlah gembala kita yang agung. Biar seperti Daud kita boleh merasakan itu. Dan Tuhan memberikan buat kita semuanya rasa puas, rasa aman, dan yakin masa depan kita. Apapun terjadi, Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami menandahkan tangan kami di hadapan Engkau yang tinggi, Tuhan. Kami membawa diri kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami rindu memiliki hubungan yang indah dengan Engkau, seperti Daud yang bisa memiliki hubungan dengan Engkau sebagai Tuhan, Gembala yang agung, Gembala yang baik, yang memelihara domba-domba. Hari ini Tuhan kami datang secara pribadi. Biarlah melalui kesempatan secara pribadi dengan keluarga-keluarga kami, ini menilik kami untuk lebih dekat dengan sesama keluarga kami, untuk bertanya apakah kami semua memiliki hubungan yang indah sebagai domba-domba dengan Tuhan sebagai gembala kami yang baik. Tuhan berkati jemaat-Mu di sini. Berkati kami tetap teguh dalam iman di tengah situasi kondisi dunia ini. Tuhan berkati kami semua, berkati kami semua. Biar kami boleh memandang kepada Tuhan, sehingga kami tahu rasa aman itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Rasa puas itu hanya ada didapatkan di dalam Tuhan. Dan rasa yakin kami, keyakinan masa depan kami dapatkan di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa jemaat-jemaat dimanapun berada, berkati mereka, biar tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia semangat dalam ibadah di rumah mereka masing-masing bersama dengan Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk bangsa kami, Tuhan, presiden kami, seluruh jajaran menteri yang terkait, seluruh orang-orang yang sedang menangani wabah virus corona ini, Tuhan, yang begitu cepat melanda, meluas di bangsa kami. Tuhan, kami berdoa biarlah kemurahan-Mu dinyatakan, anugerah-Mu dicurahkan Tuhan, supaya virus ini dapat segera selesai, ditangani dengan baik oleh semua pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat kepada anak-anak Tuhan, orang-orang hikmat, orang-orang pintar, orang bijaksana, untuk dapat menemukan analisanya Tuhan, menemukan penangkalnya, sehingga semua dapat teratasi. Bapak, tolonglah kami sebagai jemaat berperan serta ambil bagian menopang, mendukung program pemerintah ini, agar kami semua bisa tenang di dalam rumah kami masing-masing. Kami semua bisa tenang beribadah, bekerja, berusaha. Jangan biarkan kami melakukan tindakan-tindakan yang justru makin memperluas hal-hal yang tidak baik, virus merajalela. Tuhan, kami berdoa Engkau nyatakan kuasa-Mu. Jangan Tuhan, karena kami percaya kuasa lebih besar daripada kuasa dunia ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi kami semua. Karena itu Tuhan berkati dan berkati. Berkati pemimpin bangsa kami. Berkati tim medis, beri mereka kekuatan kesehatan di dalam menangani ini. Berkati Tuhan, agar mereka tetap kuat dan kami percaya dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih, lindungi kami semua. Lindungi kami umat-Mu Tuhan, dan kami percaya anugerah Allah cukup buat kami. Terima kasih, inilah doa kami, dan kami serahkan doa syafaat kami buat jemaat-jemaat dimanapun mereka berada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sumber berkat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada pelayan Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bokso yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Saudara, saya akan mengajak kita bersama-sama melihat warta gereja kita. Yang pertama, ucapan selamat beribadah sehubungan dengan situasi bangsa Indonesia dan dunia saat ini yang sedang terkena pandemi wabah virus corona atau COVID-19. Maka GKT Cabang Bandar Jaya memiliki keseragaman dengan Gereja Kristen Tritunggal Bandar Lampung untuk mengadakan ibadah jemaat di rumah masing-masing selama 2 minggu terhitung dari tanggal 22 dan 29 Maret 2020. Kiranya jemaat dapat tertib dan sungguh-sungguh mengikuti dengan panduan yang diberikan. Lakukan sesuai dengan sebagaimana saat beribadah di gereja. Tuhan memberkati. Terus yang kedua, supaya pencegahan meluasnya wabah virus corona sesuai dengan edaran pemerintah untuk mencegah meluasnya wabah virus corona di Indonesia dengan cara mengadakan social distancing atau dapat diam di rumah dan mengurangi kegiatan banyak orang, serta juga untuk keseragaman dengan apa yang telah dilakukan di GKT Jemaat Bandar Lampung. Maka hamba Tuhan dan pengurus GKT Cabang Bandar Jaya mengambil tindakan. Yang pertama, mengalihkan ibadah umum untuk 2 minggu ini dari tanggal 22 dan 29 Maret 2020 sesuai menjadi ibadah di rumah jemaat masing-masing. Yang kedua, jemaat dapat ikut beribadah tetap di hari Minggu pada jam 7 sampai jam 8:15 atau jam 18 sampai dengan jam 19.30 waktu Indonesia Barat sesuai dengan jam ibadah yang saudara pilih dengan ketentuan. Tetap tertib dan serius dalam ibadah mengikuti liturgi yang dibuat sebagaimana biasanya, atau ikuti baik berdiri, duduk maupun berdoa. Enggan melihat ibadah melalui YouTube yang akan dibuat maupun kertas liturgi yang akan dibagikan kepada yang tidak bisa melihat YouTube. Kemudian yang ketiga, program Tea Time Fellowship Jemaat, acara kebersamaan jemaat yaitu Tea Time Fellowship yang disediakan akan diadakan pada hari Minggu kelima bulan ini tanggal 29 Maret 2020 ditiadakan sehubungan dengan himbauan pemerintah untuk beribadah di rumah guna dapat meredam penularan dan penyebaran wabah virus corona di Indonesia. Sedangkan acara HUT masal anggota yang berulang tahun dari bulan Januari sampai bulan Maret akan diadakan pada hari Minggu pertama bulan April atau saat ibadah sudah dapat berjalan normal. Demikian pemberitahuan, kiranya jemaat dapat mengetahuinya. Saya mewakili jemaat dan juga hamba Tuhan mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Maret. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian saudaraku warta gereja kita. Selanjutnya saudara, kita akan menjalankan persembahan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan selama beribadah di rumah. Persembahan jemaat silakan dimasukkan ke dalam amplop yang saudara siapkan masing-masing.
Tetap juga 2 kantong, 1 minggu keempat pada tanggal 22 Maret. Amplop 1 untuk kas umum dan amplop 2 untuk kas diakonia. Amplop tak perlu diberi nama dan silakan dibawa saat nanti ibadah umum pada bulan April yang akan datang. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita bersama-sama kita naikkan pujian Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kita jalankan bersama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan ini. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan memahami setiap kami, Tuhan mengerti akan keadaan kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Engkau dimanapun kami berada. Kami mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan, pada saat ini kami boleh menjalankan persembahan ini. Persembahan yang kami siapkan, yang kami bawa kepada-Mu, Tuhanlah kuduskan, sucikan setiap persembahan yang kami berikan, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik, dipergunakan dengan baik untuk memperluaskan kerajaan Tuhan, untuk mengembangkan setiap pekerjaan Tuhan yang ada di GKT Cabang Bantar Jaya ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semuanya yang telah ikut andil memberikan persembahan ini, ataupun mereka yang belum sempat memberi. Tuhan juga memberkati. Hanya kepada-Mu kami bersyukur berserah penuh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Ketika
bersyukurlah kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Terus nyatakan hidupmu sebagai domba-domba yang memiliki hubungan indah dengan Tuhan sebagai gembala yang baik. Berkat Tuhan boleh mengalir dalam hidupmu. Rendahkan dirimu di hadapan Allah yang Maha Tinggi dan terima berkat-Nya. Kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung kita, di dalam indahnya persekutuan kekuatan dengan Roh yang Kudus, memberkati, menyertai, memimpin setiap perjalanan imanmu dalam Tuhan, mulai hari ini, esok bahkan sampai selamanya. Amin.